Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Wawan Ibrahim dari kelas keperawatan B dengan nomor NPM 122100731. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori Dorothea-Orem dengan alasan untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Yang pertama, di sini ada salah satu ahli teori keperawatan termuka di Amerika yang mengembangkan the self-care deficit nursing theory, atau bisa disebut dengan teori keperawatan defisit perawatan diri, juga dikenal sebagai model keperawatan Orem. Lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 15 Juli 1914. Ayahnya adalah pekerja konstruksi dan sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Anak kedua dari dua bersaudara. Meninggal pada tanggal 22 Juni 2007 di Savannah, Georgia di usia 92 tahun. Dorothea Orem bersekolah di Seton High School di Baltimore dan lulus pada tahun 1931. Dia menerima diploma dari Providence Hospital School of Nursing di Washington DC pada tahun 1934. Dia melanjutkan ke Catholic University of America untuk mendapatkan gelar BS dalam pendidikan keperawatan pada tahun 1939 dan gelar MS dalam pendidikan keperawatan tahun 1945. Dorothea Orem memiliki karir yang menonjol dalam keperawatan. Dia meraih beberapa gelar doktor kehormatan. Yang pertama yaitu Honorary Doctorate of Science dari Georgetown University pada tahun 1976 dan Incarnate Word College pada tahun 1980. Honorary Doctorate of Human Letters dari Illinois Wesleyan University pada tahun 1988 dan Dr. Honoris Causa dari University of Missouri di Columbia pada tahun 1998. Dorothea Orem menduduki posisi keperawatan yang penting, seperti direktur sekolah perawat dan departemen keperawatan di Rumah Sakit Providence, Detroit, dan tahun 1940 hingga 1949, di mana ia juga mengajar ilmu biologi keperawatan tahun 1939 hingga 1941. Di Catholic University of America, Orem menjabat sebagai asisten profesor 1959 sampai 1964, asosiat profesor 1964 sampai 1970, dan dekan sekolah keperawatan 1965 sampai 1966. Dorothea Orem juga menjabat sebagai konsultan kurikulum untuk The Office of Education, United States Department of Health, Education and Welfare Practical Nurse Section pada tahun 1958, 1959 dan 1960. The Definition of Hospital and Institutional Service the Indiana State Board of Health dari tahun 1949 hingga 1957. The Center of Experimentation and Development in Nursing, The Johns Hopkins Hospital 1969 sampai 1971. The Directorate of Nursing, Wilmar Clinic, The Johns Hopkins Hospital 1975 sampai 1976. Dorothea Orem masuk dalam kelompok ahli teori keperawatan yang mempresentasikan Partner of Unitary Man atau Humans, kerangka awal untuk diagnosis keperawatan, kepada The North American Nursing Diagnosis Association pada tahun 1982. Dorothea Orem membantu menerbitkan Guidelines for Developing Curricula for the Education of Practical Nurse pada tahun 1959. Pada tahun 1971, Orem menerbitkan Nursing Concept of Practice, karya di mana dia menguraikan teori keperawatannya, The Self-Care Deficit Theory of Nursing. Dia juga menjabat sebagai Ketua Nursing Development Conference Group
dan pada tahun 1973 mengedit karya kelompok itu dalam buku konsep Formalization in Nursing. Dorothea Orem menulis banyak makalah lain selama tahun 1970-an dan 1980-an, berbicara di berbagai konferensi dan lokakarya di seluruh dunia. International Orem Society didirikan untuk mendorong penelitian dan pengembangan lanjutan teori keperawatan Orem. Edisi kedua, Nursing Concept of Practice, diterbitkan pada tahun 1980. Orem pensiun pada tahun 1984, tetapi dia terus bekerja pada edisi ketiga, diterbitkan pada tahun 1985. Edisi keempat bukunya selesai pada tahun 1991. Dia terus bekerja pada pengembangan konseptual self-care deficit nursing theory. Dia menyelesaikan edisi 6, Nursing Concept of Practice, diterbitkan oleh Mosby pada tahun 2001. Teori keperawatan dari Dorothea Orem. The Self-Care atau Self-Care Deficit Theory of Nursing terdiri dari 3 teori yang saling terkait. Yang pertama, The Theory of Self-Care, atau bisa disebut sebagai teori perawatan diri. Yang kedua, The Self-Care Deficit Theory, atau teori defisit perawatan diri. Dan yang ketiga, The Theory of Nursing System, teori sistem keperawatan, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi kompensasi penuh, kompensasi sebagian, dan suportif dan edukatif. Dorothea Orem Self-Care Deficit Theory, atau teori defisit perawatan diri Dorothea Orem. Yang pertama, dilatar belakangi oleh keadaan di mana pasien didorong untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka meskipun sakit untuk jangka waktu tertentu. Hal ini sering terjadi dalam setting rehabilitasi, di mana pasien dianggap bisa mandiri setelah dirawat oleh dokter dan perawat. Antara tahun 1959 dan 2001, Dorothea Orem mengembangkan The Self-Care Nursing Theory, atau teori perawatan diri, atau model keperawatan Orem. Ini dianggap sebagai Grand Nursing Theory, yang berarti teori ini mencangkup ruang lingkup yang luas dengan konsep umum yang berlaku untuk semua kasus keperawatan. Self-care, keperawatan sebagai tindakan membantu orang lain dalam penyediaan dan pengelolaan perawatan diri untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi manusia pada tingkat efektivitas rumah. Berfokus pada kemampuan setiap individu untuk melakukan perawatan diri, yang didefinisikan sebagai praktik kegiatan yang dimulai dan dilakukan individu atas nama mereka sendiri dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Self-care deficit, kapan perawat dibutuhkan? Pada klien dewasa, tidak adanya kemampuan untuk mempertahankan secara terus-menerus jumlah dan kualitas perawatan diri yang terapeutik dalam mempertahankan hidup dan kesehatan, dalam pemulihan dari penyakit atau cedera, atau dalam mengatasi efeknya. Pada klien anak, kondisi adalah ketidakmampuan orang tua atau wali untuk mempertahankan kesinambungan jumlah dan kualitas pengusahaan yang terapeutik bagi anak. Nursing System, the wholly compensatory system, suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh kepada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dan memenuhi perawatan diri secara mandiri. Contoh, perawatan bayi baru lahir, perawatan klien pulih dari operasi unit, perawatan pasca anestesi. The partly compensatory system, memberikan bantuan perawatan diri secara sebagian saja dan ditunjukkan pada pasien yang memerlukan bantuan secara minimal. Contoh, perawat dapat membantu klien pasca operasi dalam ambulasi. Perawat memastikan kesediaan makan untuk klien yang dapat makan sendiri. Nursing System, the supportive educative system, dukungan pendidikan dibutuhkan oleh klien yang memerlukan untuk dipelajari agar mampu melakukan perawatan diri. Contoh, perawat membimbing ibu tentang cara menyusui bayinya, konseling klien psikiatri tentang strategi coping yang lebih adaptif. Metode bantuan yang dapat diberikan kepada klien: 1. Melakukan sesuatu untuk klien. 2. Mengajarkan klien. 3. Mengarahkan klien. 4. Mensupport klien. 5. Menyediakan lingkungan untuk klien agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan. Konsep sentral Orem. Manusia didefinisikan sebagai pria atau wanita dan anak-anak yang dirawat baik secara tunggal atau sebagian unit sosial, dan merupakan objek material perawat dan orang lain yang memberikan perawatan langsung.
Nursing, perawatan adalah seni di mana praktisi perawatan memberikan bantuan khusus kepada klien, memberikan bantuan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri. Perawat juga secara cerdas beradaptasi dalam perawatan medis yang diterima individu dari dokter. Konsep sentral ORM, lingkungan. Lingkungan memiliki ciri-ciri fisik, kimia, dan biologi, termasuk keluarga, budaya, dan masyarakat. Kesehatan. Kesehatan adalah secara struktural dan fungsional utuh atau sehat. Juga kesehatan adalah keadaan yang mencakup kesehatan individu dan kelompok. Dan kesehatan manusia adalah kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri, melambangkan pengalaman, dan berkomunikasi dengan orang lain. Konsep sentral ORM, self-care. Perawatan diri adalah kinerja atau praktik kegiatan yang dimulai dan dilakukan individu atas nama mereka sendiri untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Self-care agensi. Agen perawatan diri adalah kemampuan atau kekuatan manusia untuk terlibat dalam perawatan diri dan dipengaruhi oleh basic conditioning factor atau faktor pengondisi dasar. Konsep sentral ORM, basic conditional factor, adalah usia, jenis kelamin, keadaan perkembangan, keadaan kesehatan, orientasi sosial budaya, faktor sistem perawatan kesehatan, faktor sistem keluarga, pola hidup, faktor lingkungan, dan kecukupan dan ketersediaan sumber daya. Therapeutic self-care demand. Therapeutic self-care demand adalah totalitas tindakan perawatan diri yang harus dilakukan selama beberapa durasi untuk memenuhi persyaratan perawatan diri yang diketahui dengan menggunakan metode yang valid dan rangkaian tindakan dan operasi yang terkait. Konsep sentral ORM, self-care defisit perawatan diri menggambarkan kapan keperawatan dibutuhkan. Nursing agency adalah properti atau atribut kompleks dari orang yang didik dan dilatih sebagai perawat yang memungkinkan mereka untuk bertindak, mengetahui, dan membantu orang lain memenuhi tuntutan perawatan diri terapeutik mereka dengan melatih atau mengembangkan agen perawatan diri mereka sendiri. Konsep sentral ORM, nursing system. Defisit perawatan diri menggambarkan kapan keperawatan dibutuhkan. Nursing agency, sistem keperawatan adalah produk dari serangkaian hubungan antara orang-orang, perawat sah dan klien yang sah. Sistem ini diaktifkan ketika permintaan perawat diri terapeutik klien melebihi agen perawatan diri yang tersedia yang mengarah ke keperawatan. Teori Dorothea ORM dan proses keperawatan. 1. Pengkajian. Kumpulkan data di 6 area. Status kesehatan orang tersebut, perspektif dokter tentang status kesehatan seseorang, perspektif orang tersebut tentang kesehatan dan kesehatannya atau kesehatannya, tujuan kesehatan dalam konteks riwayat hidup, gaya hidup, dan status kesehatan, kebutuhan orang tersebut untuk perawatan diri, kapasitas seseorang untuk melakukan perawatan diri. Teori Dorothea ORM dan proses keperawatan, diagnosa keperawatan dan rencana perawatan. Perawatan merancang sistem yang seluruhnya atau sebagian bersifat kompensasi atau sportif dan edukatif. Dua tindakan tersebut adalah: 1. Mewujudkan pengorganisasian yang baik dari komponen tuntutan perawatan diri terapeutik pasien. Yang kedua, pemilihan kombinasi metode pertolongan akan efektif dan efisien dalam mengkompensasi atau mengatasi defisit perawatan diri pasien. Teori Dorothea ORM dan proses keperawatan, implementasi dan evaluasi. Perawat membantu pasien atau keluarga dalam masalah perawatan diri untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kesehatan dan hasil yang berhubungan dengan kesehatan, mengumpulkan bukti dalam mengevaluasi hasil yang dicapai terhadap hasil yang ditentukan dalam desain sistem keperawatan, komponen etiologi, diagnosis keperawatan, mengarahkan tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.